Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala rahmatillah. Adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman da'iman bi dawami mulkillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid qalbi wa hadi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya rabbi alim bi'at alaina muqarriban. Sayyid Alwi tegaskan lanjutkan kajian kita dalam kitab Jawahirul Ulumiyah Syarhil Arba'in Nawawiyah yang sampai kita ke masih hadis nomor 15 berkaitan tentang sabda baginda Rasulullah SAW tentang memuliakan tamu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Masih tetangga itu yang mana ya? Faqala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa nuqila anil imami Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu, dinukil dari Imam Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu, annahu bahwasanya beliau pernah mengatakan, yajibu ala syahsi, diwajibkan bagi seorang ayyabzula lil jari, untuk memberikan pada tetangga mayahtaju ilaih, apa saja yang dibutuhkan padanya, min fadli ma indahu, dari apa yang ada, dari kelebihan dari pribadinya. Kita punya makan lebih, tetangga kita mungkin butuh, berbagilah sama tetangga kita. Kita ada minuman lebih, berbagilah sama tetangga. Ada rezeki lebih, berbagilah sama tetangga. Ini mengenai hak tetangga untuk diperlakukan dengan baik. Saya bilang, dan siapa yang beriman sama Allah, beriman sama hari kiamat, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Jadi itu kata Imam Ahmad, bima la yadurru bihi idza alima hajatahu. Jadi wajib kata Imam Ahmad untuk wajib pada seorang untuk memberikan pada tetangganya apa yang dibutuhkan oleh tetangganya, sekiranya apa ada pada dirinya sesuatu yang lebih, baik itu harta, makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Kira-kira kita ada kelebihan, tetangga kita butuh, berikan pada mereka. Nah, dengan sekiranya bima la yadurru bihi, dengan sesuatu yang tidak mudarat pada dirinya, iza ulima hajat, kalau diketahui hajat tetangganya tadi. Oh, tetangga ternyata pas mau lebaran mungkin kan ya, nggak ada pakaian buat anaknya, nggak bisa beli buat istrinya. Kita ada lebih pakaian buat lebaran, nggak ada. Sekiranya ada lebih dibutuhin sama tetangga, kasih. Apa aja, bukan hanya terbatas pakaian, makanan, minuman, bisa harta benda. Nah, itu wajib ya, disebut wajib kalau lebih. Nah, wa nuqila anhu aidan annahu qala, dari dikutip juga dari Imam Ahmad bahwasanya beliau berkata, yubda'u bi nafsihi, dia mulai dengan dirinya. Ada kebutuhan buat makan, dirinya dulu.
Ada kebutuhan minum ya dirinya dulu. Ada kebutuhan biaya ya buat dirinya dulu. Tetap dirinya dulu. Pakaian dirinya dulu. Nah, terus wabiman talazamuhu ma'unatuhu. Nah, setelah itu dan pada orang-orang yang biasa dia biaya nafkahin. Siapa yang biasa dia nafkahin? Istrinya, kalau punya istri yang jomblo ya, belum ada ya. Yang punya istri, yang punya anak ya, yang mungkin orang tuanya tinggal sama dia, berarti dia dahulukan itu. Setelah dirinya, keluarganya yang biasa dinafkahin, fa'in fadola, maka jikalau ada lebih syai'un sesuatu dari kebutuhan tadi, hal-hal tadi, aqtal aqraba ilaihi maskana, maka berikan pada yang terdekat tempat tinggalnya. Siapa tetangganya? Tetangga satu ke depan, satu ke belakang, satu ke kanan, ke kiri. Dahulukan itu. Jadi kalau mau berbuat baik, dahulukan yang terdekat. Dahulukan yang terdekat. Nah, terus li'annahu akad min ghairihi li ru'yatihi. Karena itu lebih ditekankan dibandingkan yang lain. Karena dia melihat langsung tetangga di depan mata, ada di depannya. Nah, ma yadkhulu bait jaruh. Karena dia lihat apa yang masuk sama tetangganya. Wah, tetangganya datang beras, datang minyak goreng, datang apa. Itu dia lihat langsung. Dia berhak saja. Karena sebab itulah lebih ditekankan untuk berbagi sama tetangga yang terdekat. Fayatasyawaku ilaihi bihilafil adab, sehingga tanya tadi mungkin timbul keinginan syawuk, timbul rindu, maksudnya pengen kita beras Cianjur begini koyong misalkan ya, itu ada apa, baru beli kue pengen nih, timbul keinginan yang jangan sampai timbul iri kabita. Nah, gimana caranya tangga kita ikut senang dengan senangnya kita. Kalau begitu ya Rasulullah SAW mengajarin kita untuk berbagi rasa, berbagi segala halnya. Kita senang, gimana caranya muslim lain juga senang ya. Jadi berbagi apapun berbagi. Nah, kalau kita mengikuti Nabi SAW, ikutlah Rasulullah SAW yang suka berbagi. Nah, tadi bihilafil adab, berbeda sama orang yang jauh, yang lebih jauh mah mungkin nggak lihat kita belanja apa, beli apa, segala sesuatu, mungkin punya pakaian apa, beli motor atau apa segala macamnya, dia nggak lihat langsung, sehingga tasyawuknya tadi, ru'yahnya tadi nggak ada sama tetangga, nggak tahu dah, mungkin tetangganya beli apa nggak tahu. Nah, jadi lebih ditekankan pada orang yang melihat dan mungkin kabita tadi. Waruya an Aisyata, bukan ini ya, bukan malah manas-manasin tetangga. Kadang-kadang kita mau malah manas-manasin tetangga. Apa ya? Beli makanan, roti mahal. Ini yang beli cuma orang-orang mampu doang. Dosa ya gitu ya, jangan deh. Manas-manasin, ngompor-ngomporin orang. Ini motor belum ada nih di Indonesia, cuma di sini doang ya. Cimacan di Indonesia. Ini nggak boleh, haram ya. Rasulullah nggak ajarin gitu. Bahkan Rasulullah SAW yang tetangganya non muslim sekalipun Rasulullah berbuat baik ya. Apalagi kalau tetangga kita muslim ya. Lebih besar lagi tadi disebut tetangga itu ada 3. Tetangga itu ada 3 darajahnya. Nah, waruwiya an Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan juga dari Sayyidah Aisyah, ibundanya kaum mukminin, istrinya baginda Rasulullah SAW radhiyallahu taala anha, bahwasanya beliau qalat pernah berkata, qultu, aku mengatakan, ya Rasulullah, duhai Rasulullah, innali jarain, sesungguhnya aku ini punya 2 tetangga. Fa ila ayyihima uhdi bidhammil hamzah, maka kepada siapa dulu ya Rasulullah aku kasih hadiah? Kalau ada sesuatu kasih hadiah, dahulukan yang mana? Tetangga kan ada 2. Jadi nanya sama Rasulullah, dipayunkeun anu mana? Tetangga aya 2. Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, ila aqrabihima min kibatan, kepada dahulukan pada orang yang lebih dekat pintunya dengan kamu. Nih misalkan ini rumah,
Itu yang depan itu tuh percetakan Hanif dipromot. Terus itu ya, dahulukan yang terdekat. Waruwiya dan diriwayatkan juga takdimul ahwat wa yundabu dan disunnahkan takdimul ahwat. Disunnahkan takdimul ahwaj, mendahulukan orang yang lebih butuh. Kita tetangga kita depan, belakang, kanan, kiri semuanya butuh. Tapi yang lebih mendesak mungkin yang satu, misal tetangga yang depan belum makan 1 hari, tetangga yang belakang belum makan 1 hari, tetangga yang samping kanan belum makan 2 hari, tetangga yang samping kiri belum makan 3 hari. Berarti yang lebih butuh yang mana? Gitu. Ukurannya seperti itu. Makanya kalau begitu kita ada baik juga, bagus juga kalau kita cari tahu tetangga kita tuh kayak gimana. Mungkin kerja dia kerja atau nggak kerja, usaha atau nggak usaha. Bukan fudul nyari tahu perabotannya apa. Itu nggak penting. Maksudnya kita perhatian bagaimana mereka tercukupi nggak, gitu ya. Bukan fudul-fudul hal sesuatu yang nggak penting. Maksudnya kita pengen berupaya memberikan manfaat, memberikan bantuan pada mereka tadi. Gitu. Mana tadi? Khususan idza kana zakarabatin. Terlebih kalau tetangga tadi adalah kerabat kita, saudara kita. Wah, lebih lagi tuh. Udah tetangga, saudara lagi. Oh, itu diduluin ya. Jadi ada hak tetangga, ada hak keluarga di situ. Awi mar'atin armalatin atau perempuan yang armalah, janda. Nah, di sini kata Nabi disebutin janda di sini siapa? Yaitu ai mata anha zawjuha, yang meninggal darinya suaminya, yang ditinggal oleh suaminya wafat. Nah, itu lebih lagi ditekankan. Ada hak yang lebih besar bagi mereka tadi. Wa ma'aha aitam, dan dia punya anak-anak yatim, lebih lagi tuh karena tanggungannya lebih banyak berarti. Selain dirinya, dia punya anak-anak yatim, hak anak yatim di situ ada. Waruwiya an Jabir radhiyallahu taala anhu marfu'an, diriwayatkan dari sahabat Nabi Jabir bin Abdullah. Sahabat Jabir bin Abdullah. Beliau ini hadir perang berapa ya? Sampai 19 perang, karena sebutin manaqibnya. Ada cerita menarik sahabat Jabir bin Abdullah ini. Satu waktu di perang Khandaq, beliau lihat Rasulullah SAW dalam keadaan mukanya parasnya pucat gitu. Kelihatan lapar Rasulullah. Dari mimik muka Rasulullah lapar luar biasa. Kelihatan orang lapar itu bukan mukanya agak pucat gitu. Akhirnya dia datang sama istrinya, sahabat Nabi itu luar biasa perhatian. Surti surti ngertiin gitu ya, nggak nunggu sesuatu atau minta atau apa, maksudnya surti untuk punya saudara, antum punya siapa sahabat, antum punya apa lagi orang-orang tua ataupun guru gitu ya. Perhatikan jangan sampai mereka kesulitan dalam hajat-hajatnya. Lihat Rasulullah ini akhirnya datang sama istrinya. Baik, istriku adakah makanan di rumah? Aku lihat ternyata Rasulullah dalam keadaan luar biasa lapar, kelihatan mukanya pucat. Oh ada kan ya? Ada di wadah gandum tuh ada satu sok gandum, satu sok tuh yaitu ukuran fitrah. Begitu, kira-kira cukup berapa? Cukup buat berapa orang kira-kira? Kira-kira semusola ini cukup gak? Masjid ini cukup gak? Enggak. Dan ada satu ekor anak domba kecil, anak domba. Akhirnya dia bilang Rasulullah, bagaimana kalau kau makan? Itu perang Khandaq, perang luar biasa. Menghentikan lagi masa musim konflik, karena musuh yang datang begitu banyaknya, nggak seimbang sama jumlah pasukan muslimin. Maka untuk menyiasati itu nggak mungkin face to face ketemu langsung, karena banyak banget jumlahnya kaum musuh tadi. Akhirnya buat strategi, sahabat Salman Al Farisi ngajuin idenya apa? Buat parit. Parit itu apa? Satu lugok gede gitu ya. Jadi berjarak antara musuh sama kaum muslimin
dengan parit itu dibuat seperti apa, galian yang luar biasa gede gitu ya. Di situ ntar ada seperti benda-benda tajam kayu segala macam, jadi nggak bisa lewatin di situ. Akhirnya perangnya apa, dengan tombak atau panah, nggak langsung berhadapan gitu. Ini strategi biar gimana caranya meminimalisir resiko tadi untuk ketemu langsung. Mungkin ini lebih bisa bertahan dibandingkan harus bertemu langsung. Nah, akhirnya di situ Rasulullah SAW bersama para sahabat ini ikut turun langsung gali tanah tadi. Luar biasa sampai berhari-hari. Sementara memang dalam keadaan musim paceklik, makan susah. Nah, jadi luar biasa itu ya. Lihat gitu ya, lihat kondisi Rasulullah SAW demikian rupa ya. Sahabat Jabir datang pulang ke istrinya. Ini tadi dibilang nih ada gandum satu sok tadi, sama ada domba piaranya udah nurut banget buat Rasulullah SAW memang dikorbanin buat mereka sahabat tadi, luar biasa. Jangankan cuma harta benda, nyawa mereka korbanin buat Rasulullah SAW. Akhirnya datang sama Rasulullah SAW, ngundang untuk makan di rumahnya. Tapi apa yang terjadi ya, ketika mereka sudah menyiapkannya ya, beres nyembelih Jabir bin Abdullah, istrinya beres pula buat adonan untuk buat roti ya. Jadi roti pakai daging gitu, kebiasaan orang Arab gitu loh. Kita kan nasi pakai lauk gitu ya, mereka pakai roti pakai lauk gitu. Udah siap begitu, tahu-tahu istrinya Jabir tadi bilang kaget, "Wahai Jabir, apakah kau mau menghinakan aku di hadapan Rasulullah dan para sahabatnya?" Kenapa gerangan? Itu Rasulullah datang dengan bawa banyak orang. Bawa orang yang gali parit tadi semua dibawa sama Rasulullah. Kaget ya, gimana nih? Maksudnya mempermalukan. Gimana bisa makanan yang sedikit begitu untuk menjamu orang sebanyak itu? Akhirnya sahabat Jabir langsung menghampiri Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, aku ini di rumah hanya ada sekian gandum satu sok dengan kambing, anak kambing. Mari mampir ke rumahku, engkau bersama satu orang." Karena cukupnya kira-kira ya segitu. Beliau, istrinya, satu tamu bersama Rasulullah, jadi 4 orang lah kira-kira ya. Tapi Rasulullah kata Rasulullah, "Wahai semua penggali parit, ayo ke rumah Jabir. Jabir ini lagi buat jamuan makan, kayak kita semua ke rumah Jabir." Bercanda juga nih Rasulullah ya. Kan konyol ya, kita misalnya buat berapa ya, cuma buat berapa piring, diajak sekampung ya. Jumlahnya 1000 orang, nggak tanggung-tanggung ya, nggak gede gitu kira-kira orang 1000 orang, itu mah kayak muludan ya kan. Bener muludan juga kadang-kadang kita nggak segitu ya, paling separoh juga udah bagus kadang-kadang 1000. Akhirnya Rasulullah bilang, akhirnya Jabir bilang, "Wahai istriku, ini yang ngundang Rasulullah." Sudah, kalau itu tamunya Rasulullah, sudah percaya deh. Kalau Rasulullah yang ngundang, sudah nggak ada keraguan. Akhirnya Rasulullah datang ke dapurnya, bilang jangan dulu dibakar dulu itunya rotinya. Rasulullah datang, dipegang gandum tersebut, diludahin sama Rasulullah. Rasulullah bilang, "Ambil, jangan dibuka. Adonan itu diambil, jangan dibuka. Buat aja terus." 10 orang masuk, kenyang, keluar datang lagi 10 gitu ya. 10 sampai 1000-nya semuanya kenyang, dan subhanallah adonan dan daging tadi nggak berubah. Baru Rasulullah makan belakangan. Rasulullah makan belakangan. Disebutin Sayyidul Qaum khadimuhum. Pemimpin dari kaum itu adalah khodimnya, pembantu Rasulullah. Jadi datang belakangan, Rasulullah ikut bantu masak segala macam gitu ya. Masya Allah, ini sahabat Jabir bin Abdullah. Ketika ayahandanya wafat, sahabat Jabir, ketika itu beliau pernah pengen ikut perang Badar, tapi dilarang sama orang tuanya, sama ayahnya. Berhubung beliau ini orang Madinah, Ansori beliau. Nah, ayahnya melarang. Kenapa larang ikut perang Badar? Karena di Madinah ada 9 saudari, anaknya Abdullah, Jabir bin Abdullah. Anaknya Abdullah ini
ada 9 selain Jabir, perempuan semua, nggak bisa ditinggalin, mereka lagi sakit-sakit. Jadi dilarang untuk perang Badar karena disuruh untuk ngurusin anak-anaknya tadi, nggak ikut. Pergi perang selanjutnya, perang Uhud, nggak bisa ikut juga, dilarang sama orang tuanya. Subhanallah, dari Uhud pulang dapat kabar ternyata ayahnya gugur di Uhud. Sedih luar biasa, nangis Jabir. Ketika itu Rasulullah lihat, Rasulullah bilang, mayub ya Jabir, apa yang membuat kamu menangis wahai Jabir? Atardo, apakah kamu ridho? Ana abuka wa Aisyah ummu, apa kamu ridho? Kamu ridho ku gantikan posisi ayahmu, aku jadi ayahmu, dan Aisyah menjadi ibundamu. Sahabat Jabir bin Abdullah punya kedekatan yang luar biasa sama Rasulullah dan keluarganya Rasulullah, sehingga di perang yang perang ketika terjadi satu perpecahan antara para sahabat Nabi, perang Siffin, perang Jamal, ada beberapa perang itu, beliau ada di barisannya sahabat Ali bin Abi Thalib. Umurnya panjang dari zaman Sayyidina Abu Bakar. Jadi beliau lahir itu kira-kira 15 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Jadi Rasulullah hijrah, beliau usianya baru kira-kira 15 tahunan. Muda, sahabat muda, termasuk tergolong sahabat muda. Nah, beliau wafat usia 94 tahun. Jadi mendapati masa yang panjang. Sayyidina Abu Bakar masih hidup beliau. Masa Khalifah Sayyidina Umar masih hidup. Masa kekhalifahan Sayyidina Utsman masih hidup. Masa kekhalifahan Sayyidina Ali kan hidup. Sampai masa kekhalifahan Sayyidina Ali. Sampai beliau berjumpa dengan putra-putranya Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan Hussein, bahkan berjumpa dengan Sayyidina Ali Zainal Abidin, bahkan berjumpa dengan Muhammadul Bagir bin Ali Zainal Abidin. Beliau dititipin pesan sama Rasulullah SAW untuk sampaikan salam pada cucunya ini, Rasulullah, Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali wa Fatimah binti Rasulullah. Jadi berapa tuh? Putranya Siti Fatimah adalah Sayyidina Husain. Putranya Sayyidina Husain, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Putranya Sayyidina Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Bagir. Semua sama Muhammad Al-Bagir, menyampaikan salam dan beberapa pesan dari Rasulullah SAW. Tidak lama setelah itu beliau wafat. Ini sahabat Jabir bin Abdullah. Nah, sahabat Jabir bin Abdullah ini salah satu muksir, salah satu sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis yang datang dari Rasulullah SAW, yang tercatat 1000 lebih hadis yang disampaikan oleh sahabat Jabir bin Abdullah ini, sehingga beliau disebut dijuluki Al-Muksir, orang yang banyak meriwayatkan, minimal 1000 disebut muksir itu. Nah, sahabat Jabir ini meriwayatkan secara marfu, al-jiranu salah satu, tetangga itu ada 3. Siapa tetangga 3? Jarun lahu hakun wahidun. Ada tetangga baginya satu hak, dia punya satu hak. Wahwa adnal jiron, itu adalah paling minimalnya tetangga. Tetangga paling minimal punya satu hak. Kita bisa sebutin haknya apa. Wajarun lahu hakoni, dan kedua tetangga yang memiliki 2 hak. Wajarun lahu salah satu hukukin, wahwa afdalul jiron. Lalu yang ketiga, tetangga yang memiliki 3 hak. Ini merupakan tetangga yang terbaik, tetangga yang paling utama. Jadi tetangga ada 3. Pertama, yang minimal, yang nggak mungkin enggak, tetangga yang punya 1 hak. Kedua, tetangga yang punya 2 hak. Ketiga, tetangga yang punya 3 hak, itu tetangga yang terbaik, tetangga yang paling utama. Nah, apa itu tetangga itu tadi? Fa'ammal ladzi lahu hakun wahidun fajarun musyrikun lahu hakul jiwari. Adapun tetangga yang memiliki 1 hak adalah tetangga yang musyrik, artinya bukan Islam, bukan Muslim. Ada tetangga kita mungkin Nasrani atau Yahudi atau apapun lah, agama apapun, intinya bukan Muslim, musyrik ya. Nah, bagi dia ada 1 hak. Itu hak apa? Hak tetangga, hak sebagai tetangga. Nah, jadi wajib kita bermuamalah yang baik, kita bersosial yang baik. Tadi sama. Kalau mereka ada kebutuhan, kasih. Kalau mereka butuh bantuan tenaga, bantu.
Mereka butuh bantuan berupa materi, bantu. Butuh bantuan apapun, bantu. Tuh Islam ngajarin seperti begitu ya. Sekalipun mereka bukan seagama sama kita, kita tetap mesti berbuat baik sama dia. Gitu ya. Itu tetangga yang musyrik punya satu hak, yaitu hak sebagai tetangga. Wa amal ladzi lahu haqqan, adapun tetangga yang punya dua hak, siapa? Fajarun muslimun lahu haqqul islam wa haqqul jiwar. Dan yang kedua, tetangga yang punya dua hak ini adalah tetangga yang muslim. Nah, tetangga muslim punya dua hak. Hak itu apa? Hak sebagai muslim dan hak sebagai tetangga. Jadi dua hak. Kan muslim punya hak untuk kita perlakukan selaku muslim apa? Nggak boleh kita haram, darahnya haram, hartanya, artinya dihormati, darahnya nggak boleh diganggu, hartanya, bendanya, kehormatannya, itu diantara hak-hak muslim. Banyak hak muslim. Yang jelas dia punya dua hak, hak sebagai muslim dan hak sebagai tetangga. Banyak kan kita gitu ya, minimalnya kita tetangga yang punya dua hak, hak sebagai muslim dan hak sebagai tetangga. Wa amal ladzi lahu salah satu hukukin fajarun muslimun zu rahimin lahu haqqul islam wa haqqul jiwari wa haqqur rahim. Adapun tetangga yang memiliki tiga hak, maka dia adalah tetangga yang muslim juga keluarga ya. Zu rahimin punya rahim itu tetangga keluarga, wa haqqul islam dan hak Islam, dan dia muslim ya. Jadi tetangga yang muslim juga kerabat tetangga, ya apa? Keluarga. Nah dia punya tiga hak. Tetangganya, keluarganya adalah muslim. Nah ini adalah tetangga yang terbaik. Kalau kita punya tetangga yang muslim, berarti pemenuhannya dari tiga sisi: sebagai muslim, sebagai tetangga, dan sebagai keluarga. Jadi kalau misalkan tadi masalah urut-urutan kebaikan, kita ada lebih satu porsi misalkan gitu ya, dahulukan mana yang ini karena haknya lebih besar. Kerabat iya, muslim iya, tetangga pun juga gitu ya. Wa warada fil hadis syarif husnul jiwar imaratul diyar wa ziyaratul a'mar. Datang riwayat juga dalam hadis mulia baginda Rasulullah SAW menyebutkan husnul jiwar imaratul diyar. Pertetanggaan yang baik itu akan memakmurkan rumah kita. Wa ziyadatul a'mar, dan akan menambah usia, menambah umur. Jadi kalau kita punya hubungan sosial tetangga yang baik, minimalnya yang disebut Rasul ini ada dua, rumah kita bakal makmur, dapat keberkahan, dapat keberkahan di rumah kita, dan usia kita bakal panjang, keberkahan usia juga. Jadi nyaman. Tapi apa nyamannya sih kalau hidup bertetangga musuh-musuhan? Buka pintu keluar jam apa macam-macam lah, nggak sesuatu yang nggak enak gitu, yang nggak nyaman deh ya. Kita tuh yang terdekat itu harus nyaman, apalagi ya kita mau keluarga, mau kerja, pengen aura yang positif ya nggak, di rumah harus aura positif, keluar rumah positif ya nggak, jadi keluarganya kerjanya semangat ya nggak. Ini kita nggak bangun kebaikan dari mulai hal yang terdekat, sama bini nggak baik-baik, sama anak nggak baik-baik, buka pintu tetangga sok musuhan wae, ya udah kerjanya juga nggak nyaman, macam-macam nggak nyaman, nah gitu ya. Kenapa? Dimulai dari itu banyak hal, diantaranya sisi-sisi kayak gini, nggak makmur, nggak berkah, jadi nggak berkah, nggak bawa ketenangan tadi ya. Waliya'lam annahu kama yutlabu minasyahsi ikramul jar ma'al ha'il yutlabu minhu ikramul malakain al-hafidaini allazaini laisa bainahu wa bainahuma ha'ilun. Lalu hendaknya diketahui oleh kita semua bahwasanya sebagaimana dituntut pada seorang memuliakan tetangganya yang pakai sekat ya. Tetangga kita pakai sekat, iya kan, rumah sama rumah ada sekat gak? Ya tembok ya. Sebagaimana kita diperintahkan untuk berbuat baik sama tetangga yang memiliki sekat antara kita sama dia. Nah, itu juga kita dituntut untuk
memuliakan dua malaikat yang menjaga, malaikat apa yang menjaga yang ada sama kita terus, malaikat Raqib dan Atid, itu juga tetangga. Alladaini laisa bainahu wa bainahuma hail, enggak ada antara dia sama dua malaikat tadi ada sekat, enggak ada sekat, nggak pakai harus tok assalamualaikum, ada di samping dia kemana pun dia berada. Jadi satu ungkapan salah kalau kita bilang lagi sama siapa, lagi sendirian, enggak ya. Sebenarnya kita kemana-mana nggak mungkin sendiri ya. Ada malaikat Raqib Atid, ada lagi malaikat lain banyak ya. Ada Qorin ya. Ada Qorin yang membisikkan kebaikan, malaikat juga mulhim dan membisikkan kejahatan. Kalau digambarkan dalam film itu ya, satu malaikat pakai sayap, bukan begitu ya. Kita mah nggak beritikat, itu itikat orang non muslim, kita nggak boleh itikat seperti itu. Tapi fungsinya memang seperti itu. Yang satu membisikkan, mengilhami kebaikan, yang satu ngagoda. Sholat dulu capek siapa ya kayak gitu. Yang satu motivasi sholat minum air usia itu ada. Itu udah berapa tuh? Berarti dua malaikat pengilham, satu pengilham kebaikan, satu lagi penggoda. Terus malaikat Raqib dan Atid ada banyak. Kata Syekh Nawawi dalam kitab Nurul Zolam itu minimal ada berapa belas kita lupa. Jadi kemana-mana berjamaah. Kalau di sini ada berapa? Mungkin ada berapa ratus ya. Sebab satu orangnya belasan tadi ya. Banyak ya, jamaahnya banyak ya. Walaupun nggak punya pesantren, nggak punya majelis, punya jamaah gitu sebenarnya. Banyak jamaahnya. Jadi jangan sangka kita itu sendiri. Nah, di sini katanya, kata beliau nih, kata Syekh Jardani ya, jaga juga sebagai sama tetangga itu mah ada sekatan. Ini nggak ada sekat, apalagi lebih lagi kita untuk menjaga apa hubungan sama mereka, malaikat Raqib dan Atid yang di sini ya. Fala yu'zihima, maka janganlah kita mengganggu mereka, merugikan mereka ya. Menyakiti mereka. Iko ilmu khalafat. Gimana nyakitin malaikat Raqib Atid? Dengan kita menjerumuskan diri pada pelanggaran-pelanggaran ya. Lagi di kamar, macam-macam maksiat kamar ya. Di handphone ada macam-macam ya, goda macam-macam, atau di mana-mana aja ya. Artinya kemanapun kita pergi kan mereka ikut ya. Jangan ganggu mereka ya. Jangan sakiti mereka dengan kita berbuat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sebab fi mururi saat wal awqat, di sepanjang waktu, di sepanjang jam, sepanjang saat gitu ya. Faqad warada, maka sungguh datang riwayat annahuma, bahwa malaikat Raqib Atid itu yasurron, mereka gembira, bunga. Malaikat Raqib Atid bunga, gimana bunganya? Biwuku il hasanat, dengan terjadinya kebaikan-kebaikan, kehadian kita lakuin itu senang malaikat Raqib Atid. Mereka nggak senang dengan perbuatan maksiat walaupun mereka mencatat. Mereka nggak senang dengan kita meninggalkan sholat walaupun mereka mencatat pelanggaran. Mereka nggak senang kita durhaka sama orang tua kita walaupun mereka tetap mencatat. Kalau kita menyenangkan malaikat Raqib Atid sebagai tetangga yang dekat langsung sama kita tadi, buatlah kebaikan. Kayak kita cuma suka ya kalau ketemu orang siapa kamu gitu ya, nyekek botol deh ya. Misal ya contoh, ketemu dia pasti lah macam-macam, ima ini ima itu macam-macam, sumpah juga kan ya. Oke, bagaimana ceritanya nih malaikat Raqib Atid yang terus-terusan kidi-kidi cuma, paham nggak? Kebayang nggak itu yang terus-terusan dari kita, itu keganggu banget sama kita ya. Wayah zunani biwuku ilhasayya, mereka berdua ini sedih dengan sebab kejadian buruk, maksudnya kejadian maksiat. Kita macam-macam ya. Entah mata kita yang maksiat, telinga kita yang maksiat, lisan kita maksiat, tangan, kaki, apapun yang maksiat ya, dia lihat itu terganggu, mereka bersedih dengan perbuatan maksiat yang kita lakukan, perbuatan buruk yang kita lakukan. Maka sebagaimana tadi disebutin, harus muliakan tetangga. Ini juga tetangga kita, bahkan tetangga yang terdekat. Pang dekat-dekatnya tetangga adalah malaikat Raqib dan Atid.
Fayan bagi maka sudah semestinya, sudah selayaknya mura'atu haqqihima bil iksar min amali ta'ah. Menjaga hak malaikat wakil dan atid. Dengan gimana jaga hak mereka? Dengan memperbanyak daripada amal taat. Kenapa sih tahu nggak orang soleh itu dapat berkah luar biasa? Ya selain mereka punya hati yang iman, keyakinan yang luar biasa. Mereka selalu bertakarub mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga suka nyenengin malaikat tadi. Senangnya malaikat, datang kebaikan, datang rahmat. Mereka doain kita. Dapat doa malaikat, kenapa? Ngabubungah malaikat lain. Salatnya rajin, ya. Akhlaknya baik, amaliyahnya bagus semua. Ya. Saya apa? Malaikat Tokib dan Atid tadi senang luar biasa. Ya, sebaliknya, ya. Yang satu ngabungahkeun malaikat, yang satu ngabungahkeun setan. Ya didukung anak buah gue yang mantap dah. Ayo bangkit ya. Terus lakukan apa yang kamu lakukan. Alhamdulillahi, siapa yang mau kita senangi gitu. Wattaba'ud anil ma'asi wal mukhalafat. Dan menjauhkan diri kita daripada perbuatan maksiat dan pelanggaran. Fahuma, karena keduanya maka sesungguhnya keduanya yaitu malaikat al-Natib aula bil ikram wal ihsan min kasirin minal jiran. Itu lebih utama untuk dimuliakan, lebih utama untuk kita berlaku baik sama dia daripada tetangga yang lain. Lebih banyak tetangga yang lain dibandingkan tetangga yang lain. Lebih banyak kita dituntut untuk berbuat baik sama mereka. Berbuat baik mereka bukan hal apa ya, sesuatu yang baik buat kita juga sebenarnya. Nah, lalu kita baca sedikit tentang waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Beres tuh tentang memuliakan tetangga. Lalu beralih ke hadis selanjutnya, waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Siapa yang beriman sama Allah, beriman sama hari akhir, hari kiamat, maka hendaknya dia muliakan tamunya. Muliakan tamu. Maka disebutin iman sama Allah, iman sama hari akhir. Serius nih. Rasulullah nggak nyebutin kayak gitu, pembuka kayak gitu, melainkan pesannya pesan yang benar-benar serius. Jadi Rasulullah pesan-pesan selain sama tetangga baik-baik, sama tamu juga baik-baik. Lalu tamu-tamu yang perjalanan jauh ya, capek ya, kita pernah merasakan mungkin ya dalam perjalanan letih luar biasa, habis ongkos segala macam, mau makan lihat warteg, lihat menunya, harganya, wah tuh kita beli ya, habis bekal gitu ya. Kerasa akan ketika ada orang berbuat baik sama kita, senangnya luar biasa ya. Memang lagi susah, sulit orang melakukan safar itu ya. Rasulullah apa? As-safaru qit'atun minal azab. Perjalanan itu, safar itu ya, separuh daripada siksa, makanya menyulitkan ya. Susah orang di jalan. Nah, wahidan kana au muta'addidan, baik tamunya tadi satu ataupun lebih dari satu. Ghaniyan au fakiran, baik dia kaya ataupun fakir. Ya. Jangan tamu yang dimuliakan tuh cuma yang kaya, kayak masya Allah, apa kabar? Kangen saya sama kamu, mana aja, ya masya Allah. Basa-basinya panjang, 1 kilometer. Ya. Tapi kita yang miskin, ente duit. Kalau orang Betawi bilang, gua ada emak liat muka lu. Jangan deh, alhamdulillah. Kita punya hak yang sama. Ini nggak menandang siapapun nih. Mau sendiri, mau banyakan. Mau fakir ataupun miskin sama. Nggak dibedain sama, ini sama kita muliakan. Wa ikramihi, adapun memuliakan tamu itu dengan gimana sih? Wa ikramihi ihsanu diyafati, itu memuliakan tamu itu dengan cara kita berbuat baik, berbaik-baik dalam menjamunya. Jamunya baik-baik. Berbulanya nyambutnya dengan senyum. Jangan pas. Paham nggak? Udah cemberut duluan, orang tuh gak enak masuknya ya. Kayak ada beban moral gitu ya. Nggak nyaman masuknya. Ustaz, betul. Wati bil amana tadi bil bishri fi wajhi, dengan sumringah, wajahnya sumringah. Itu kan luar biasa.
Ini yang paling utama pertama tuh. Karena star itu luar biasa, punya pengaruh luar biasa. Star dengan baik. Dengan apa? Dengan senyum dulu. Senyum. Wati bil hadisi ma'ahu, dan bagus ucapan pada mereka. Ucapan-ucapan yang baik. Ya. Ucapan-ucapan baik. Kira-kira gimana ucapan yang baik? Tawadu ucapan. Jangan ada tamu. Ya. Ini impor dari Eropa nih. Ini jamnya wah jadi pamer, itu mah bukan ini bukan tibul hadis namanya ya. Karena ada yang begitu ya. Awas ya. Tamu tuh baik-baik muliakan. Ya, itu mah namanya ngehinain ya. Ngeledek ya. Mentang-mentang gua di rumah perabotan udah reot-reot ya, ngomong gitu deh. Ya. Jangan. Muliakan, senengin maksudnya. Servis ya. Servis mereka dengan baik gitu ya. Nah, ucapan yang baik, gimana caranya itu? Yang merendah, yang bisa buat mereka senang, bisa buat mereka mungkin lupa sama kecapeannya, keletihan dia, sama masalah dia, hibur gitu. Wabasti firashin lahu, dan membentangkan kasur atau hamparan pada mereka, ya. Kasih tempat duduk yang enak, yang nyaman gitu. Kalau dulu kan nggak ada sofa, nggak ada apa, maksudnya kasih duduk yang nyaman. Kalau kursinya kotor, bersihin, wangiin, apa segala macam. Gimana caranya servis yang baik lah ya, yang bersih-bersih, jangan berantakan, datang tamu udah tahu apa deh ya, kecoaknya apa macam-macam ya. Gimana mau nyaman ya. Nyamanin mereka, buat mereka nyaman ya. Nah terus wa ijlasihi fi sadril majlis, dan dudukan dia si tamu tadi di tempat duduk yang utama, sadr majlis ya. Tempat duduk yang utama, yang nyaman gitu ya. Jadi dia ngerasa masya Allah disambut benar-benar gitu. Ini mentang-mentang tamunya orang kere ceritanya, di situ aja. Bangunnya kotor, bau apa, udah situ aja. Ya ngapa kok di situ aja? Mau apa? Oh ya. Awas ya. Boleh. Tadi sebutin barang siapa benci tamu, dan berarti dia benci Allah. Jangan main-main sama tamu. Bang, ini mengenai tamu itu dibela sama saya luar biasa. Kita main-main sama tamu berarti main-main sama sesuatu yang luar biasa, bahaya. Nah, wa it'amuhu salah satu ayamin bi qadri wus'ihi. Lalu kasih makan dia seukuran sampai 3 hari, seukuran yang dia mampu. 3 hari jamu tamu tuh ya. Nah loh, lama banget ya. Kita baru sejam 2 jam udah gelisahan gitu ya. Kira balik sih. 3 hari disebutnya. 3 hari. Artinya kalau dia belum mau pulang ya sudah, memang hak dia untuk dijamu sampai 3 hari. Segimana nggak harus kita mengerahkan apa yang nggak ada, yang ada biqadri wus'i, seukuran yang kita mampu. Nggak usah pakai ngutang-ngutang ke warung beli, enggak, yang ada aja. Yang dipinta sini kita untuk muliakan dia, kasih tempat tadi. Kalau masalah pemberian itu sesuai ukuran kemampuan kita. Tapi masalah menyambut ya, menerima mereka itu tadi itu 3 hari. Ya. Berarti bukan maksa-maksain diri, paham gak? Kan ada tamu suka maksa-maksain diri itu. Oh beli ini, beli itu. Ada lu kemana? Takut tetangga ini minjem ini, wah riweuh dah ya. Nah kayak gitu mah repot ntar ya. Akhirnya datang tamu lagi dia, kunci pintu sekalian ya. Kenapa? Ripuh sebelumnya. Ada memori yang nggak nyaman sama tamu. Terlalu maksain, jangan. Yang mampu sebisa kita yang ada gitu ya. Kadang-kadang kan kita suka gitu ya, pengennya yang mewah-mewah. Ntar timbulnya jadi riak juga kadang-kadang ya. Ngeluarin segala macam ya, biar bilang gue mampu, tahu nggak ya. Gitu ya. Akhirnya datang lagi kedua, ketiga terus-terusan repot juga ya. Jadi yang dipinta di sini bukan masalah jamuan yang mewah berlebih-lebihan. Sesuai yang kita mampu, itu ukurannya. Fakok mana? Suma muwada'atuhu bilutfin. Lalu pisah sama dia dengan cara yang lembut, cara yang lunak, yang luas gitu ya. Cara yang baik gitu ya. Kadang-kadang kan penyambutan baik, perpisahannya kurang baik. Enggak, perpisahan juga yang baik gitu ya. Udah, bisa lila amat sih. Ya kan ya.
itu awal dan itu punya kesan yang luar biasa. Perpisahan yang baik itu punya kesan yang luar biasa. Jadi kalian perhatikan itu ya, perpisahan, cari perpisahan yang baik ya. Makanya dalam segala hal perpisahan kita yang baik ya. Itu punya kesan yang luar biasa, membekas ya. Nah, wayan bagi hidmatuhu binafsihi ta'asiyan waqtidaan bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dan semestinya selainnya baiknya kita melayani tamu itu, bagusnya kita melayani tamu itu dengan kita sendiri pribadi. Walaupun kita punya pembantu misalnya, punya pelayan berapa, ada 20 kaya tajir melejir gitu ya. Sekalipun punya kita pembantu banyak, di utamanya yang sunnahnya kita melayaninya dengan kita sendiri, langsung pakai itu sendiri. Kenapa? Sebagai bentuk peneladanan pada baginda Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah ngeladenin sendiri, nuangin segala macam. Makanya kita lihat ya, para ulama kita, para kiai ya, nuangin air, bawain kopi, itu kenapa? Memang sunnahnya begitu. Ya. Bahkan kita ngerasa gimana, nggak enak, nggak nyaman, tapi memang begitu sunnahnya. Ya. Begitu sunnahnya melayani tamu dengan personalnya gitu lah. Walaupun ya namanya kiai, namanya ustadz, namanya ajengan ya, kan santrinya banyak, nyuruh-nyuruh aja bisa aja ya. Tapi seringkali kita temuin para ulama, para solihin gitu ya, meladeni dengan sendiri. Kenapa? Ngikutin Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW melayani tamu dengan pribadi beliau sendiri, tidak nyuruh-nyuruh. Faqad ruwiya annahu fa'ala dzalika ka Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Datang riwayat bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW melakukan hal tersebut sebagaimana dulu Nabi Ibrahim seperti itu juga melayani. Nabi Ibrahim itu sangat senang sama tamu. Makanya disebutin masa jahiliyah itu sekalipun udah runtuh ya, ajaran-ajaran udah mulai kabur karena masa fatratul wahyi, masa putusnya wahyu lama itu sampai 500 tahun lebih ya. Sehingga ajaran itu mulai luntur, udah hilang ya. Tapi ada budaya yang gak hilang, yang diwariskan oleh kakek moyangnya orang Arab, itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu beliau itu gak mau makan kecuali sama tamu. Jadi saking senangnya sama tamu, kalau makan harus sama tamu. Sehingga kadang-kadang beliau gak ketemu, 1 hari gak ada tamu, 2 hari gak ada tamu, 3 hari gak makan kalau gak ada tamu. Batin kuresepna sama tamu. Nah gitu, makanya mereka itu sampai sekarang itu sampai ada ya. Kalau sama tamu itu jadi bangga-banggaan, agul gitu, orang Sunda bilang agul ya, senang ya. Jadi kebanggaan buat mereka kalau ada tamu ya. Nah, waqtada bihi mal khulafaul arba'ati wa Umar bin Aziz ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Dan mengikuti mereka juga, ngikutin Rasulullah, ngikutin Nabi Ibrahim, siapa? Para khalifah Rasulullah yang 4, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, semuanya melayani tamu dengan sendiri. Ini presiden, bukan presiden lagi, presidennya presiden ini enggak. Kan beliau ini, para khalifah ini menguasai bukan 1-2 negara, seluruh dunia muslim aja ya. Itu enggak membuat mereka jadi gengsi untuk melayani tamu dengan sendiri. Padahal tinggal nyuruh. Siapa yang nggak mau disuruh sama Sayyidina Abu Bakar, jadi kebanggaan kayak tadi. Orang disuruh seorang tuh jadi bangga, bukan jadi ngerasa gimana, senang. Tapi mereka enggak, mereka ngikutin Rasulullah, mereka melayani tamu dengan sendiri. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, begitu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, mereka semua melayani tamu dengan personalnya sendiri. Wa yuqrahut takalluf, ini penting sebagai penutup. Bentar, masih ada pembahasannya, cuman penutup ini aja. Wa yuqrahut takalluf lahu liqauli Sulaiman radhiyallahu ta'ala anhu, dimakruhkan maksain diri kepada tamu, maksain itu hanya kudu beli bakso ya mas, kudu beli ayam, harus beli percikan. Nah, beli apa beli pasar, borong aja semua deh, lebay ya. Ini susah sendiri, repot sendiri. Beres tamu pulang, utang sebulan nggak kebayar, banyak. Ini takaluf makruh hukumnya, bukan nggak boleh, bukan haram, tapi makruh. Liqaulis Salman radhiyallahu ta'ala anhu, karena ucapannya Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, amarona Rasulullah SAW. Sayyidina Salman bilang apa? Rasulullah SAW perintahkan pada kami para sahabat Nabi, alla natakallafu lidhaif, agar tidak maksain diri untuk jamu tamu, untuk muliakan tamu.
ma laisa indana, dengan sesuatu yang tidak ada sama kami. Ya, nggak ada, maksudnya di dompet juga lagi cuma selembar-selembarnya misalkan ya, lagi nggak ada, lagi susah, nggak ada, dipaksa-paksain begitu. Wa an nataqaddama ma hadarna, dan hendaknya wa an nuqaddima ma hadarna, dan hendaknya kita menyodorkan ya, pada tamu itu apa yang ada sama kami. Ya, kalau di rumah ada apa? Ada misalkan cuma keripik, itu keluarin keripik. Yang dipinta tadi apa yang ada ya. Al-jud bazlul mawjud, anda dengar tuh diingat-ingat terus ya. Ajengan Kosasih di Bogor, beliau bilang satu kalam yang nggak pernah anda lupa. Apa? Al-jud bazlul mawjud, yang disebut dermawan itu memberikan apa yang kita punya. Nggak usah maksa-maksa diri, yang ada itu keluar, itu disebut dermawan ya. Disebut dermawan ketika kita mau berbagi dengan apa yang ada sama kita. Yang nggak ada, yang nggak ada, itu bukan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan, Allah nggak paksa-paksa kita untuk sesuatu yang tidak kita mampu. Jadi jangan maksain diri. Efeknya apa? Ntar ya jadi benci sama tamu. Kenapa? Karena maksain diri. Kan sumpek. Manusia diciptakan dengan punya sifat sumpek, bosan, boring, aduh macam-macam lah. Iya mah orang tinggal hese biasa ya, tamu deui ya. Akhirnya kan gerutu ya. Akhirnya nggak mau ibadah. Sementara memuliakan tamu itu perintah. Nah, gimana caranya biar istiqomah? Istiqomah itu kerjakan sesuatu dengan sederhana. Yang penting kita bisa lakukan terus. Apa ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Rasulullah SAW menyebut apa? Amalan yang paling Allah cintai itu adalah amal yang paling dawam, paling langgeng, dijaga terus. Wa in qalla, walaupun itu ada tamu, kita kasih. Sederhana, namanya sederhana, bukan berarti pelit juga ya. Artinya yang ada gitu ya. Ada di dapur itu ada mungkin ada 3 macam makanan ya, atau ada 5 macam makanan, dikeluarin cuma separohnya misalnya gitu. Atau separuh porsi gitu, cuma pelit namanya. Wah, masya Allah, apa yang dihidangkan sama tamu itu nggak dihisap. Antum punya apa di dapur? Kalau orang salaf tuh biasa apa yang di dapur, apa yang ada di rumah dikeluarin semua. Ya nggak mungkin juga kan, masa tamu ngabisin semua. Kecuali nggak punya malu dia tamunya tuh ya. Nah, yang udah dihidangkan sama tamu tadi itu nggak ada hisapnya. Makanya mereka kalau ada tamu itu dikeluarin semua. Gitu ya. Tetap yang ada, bukan ngeluarin yang maksa-maksain yang ada gitu. Ya, insya Allah kita lanjutin.